Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali lagi di dalam anugerah Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema hari ini. Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari saya undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Kau anugerahkan kepada kami. Sebelum kami memulai kehidupan sepanjang hari ini, kami memohon kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada hari ini, Engkau yang akan menolong kami, memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini yang menjadi kerinduan hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 10 ayat yang pertama sampai pasal 11 ayat yang keempat. Saudara, kita tidak akan membaca keseluruhan dari perikop ini, kita hanya akan membaca beberapa ayat saja, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh punya waktu secara pribadi untuk boleh membaca keseluruhan dari perikop ini. Mari saudara, saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam menerima nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesalahan terbesar orang percaya pada umumnya adalah bahwa kita cenderung untuk lebih suka mendengar hal-hal yang menyenangkan hati daripada hal-hal yang memang perlu untuk kita dengar. Kita lebih suka mengunyah permen yang manis daripada menelan obat yang pahit. Meskipun kita tahu bahwa permen yang manis itu tidak baik untuk kesehatan, namun karena enak di lidah, maka kita tetap mengkonsumsi permen dan menyukai permen itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Rehabeam yang merupakan penerus Salomo juga demikian. Saat orang Israel dan Yerobeam datang kepadanya untuk meminta keringanan atas pekerjaan dan pajak yang ditangguhkan kepada mereka, Rehabeam memutuskan untuk meminta nasihat teman-teman sebayanya. Namun sebelumnya saudara, Rehabeam lebih dahulu bertanya kepada para tua-tua yang mendampingi Salomo ayahnya. Namun ia mengabaikan nasihat yang mereka berikan. Sebaliknya saudara, ia mengikuti nasihat teman-teman sebayanya. Saudaraku, Rehabeam tidak menyukai, bahkan mengabaikan nasihat daripada tua-tua itu. Karena ia tidak sependapat dengan mereka. Sebaliknya saudara, ia sepakat dengan nasihat teman-teman sebayanya. Sehingga ia menuruti nasihat mereka dan nasihat tersebut hampir mencelakai Rehabeam. Orang Israel menolak Rehabeam.
Hadoram, kepala Rodi yang diutus kepada orang Israel, dilontari dengan batu sampai mati. Bahkan Rehabeam hampir-hampir celaka dan tidak dapat melarikan diri dari kekacauan itu. Rehabeam mencoba memerangi orang-orang Israel, saudara, namun Tuhan menghalangi niatnya. Pecahnya kerajaan Israel menjadi kerajaan Yehuda, dan kerajaan Israel memang berasal dari Tuhan sesuai dengan janjinya kepada Yerobeam. Meskipun pecahnya kerajaan Israel yang diakibatkan oleh dosa Salomo beserta dengan orang Israel yang berbalik dari Tuhan, berasal dari Tuhan, namun saudara, pilihan ada di tangan Rehabeam. Saudaraku, Tuhan memakai hati Rehabeam yang tidak mau taat kepada firman Tuhan untuk menjadi pemantik bagi penolakan dan pemberontakan terhadap diri Rehabeam sendiri. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, melalui kisah ini, mari saudara kita belajar. Kita memakai telinga kita untuk lebih menyukai mendengar akan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan yang gelap. Saat kita tersesat, maka kita akan dituntun dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara, mari kita terus meminta kepada Allah Roh Kudus, biar kita diberikan hati yang selalu memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan. Biarkan kita diberikan hati untuk terus menerus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, saya percaya ketika kita punya hati yang rindu akan firman Tuhan, maka setiap perkataan kita, setiap pikiran kita, setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, maka firman Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Biarlah kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita semua. Dan saya percaya saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita senantiasa akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang tolong kami ya Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk punya kerinduan mendengar firman-Mu, mencintai firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Berkati sepanjang hari ini, dan kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan boleh sungguh memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.